Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Mulyani dengan NPM 20010080021 jurusan Tadris Pendidikan Biologi A, yang dimana pada video kali ini akan mempresentasikan materi yaitu dengan mata kuliah akhlak tasawuf yang mengenai standar baik dan buruk menurut ajaran akhlak, moral, dan etika. Ada beberapa yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian baik, yang kedua pengertian buruk, yang ketiga definisi moral, etika, serta akhlak, dan yang terakhir yaitu untuk ukuran standar baik dan buruk. Pengertian baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik dapat diartikan selaku elok, pantas, serta sebagainya. Dan tentunya masih begitu banyak perspektif mengenai kata baik. Ada pula sebagian penafsiran kata baik. Yang pertama ialah baik merupakan sesuatu yang menggapai kesenangan. Berikutnya, suatu yang memunculkan rasa keharuan pada kepuasan, kesenangan, persesuaian, serta seterusnya juga disebut dengan istilah baik. Baik dapat dikatakan suatu yang memiliki nilai kebenaran ataupun nilai yang diharapkan yang bisa membagikan kepuasan. Sesuatu yang sesuai dengan kemauan juga disebut dengan baik. Jadi pada kesimpulannya, baik ialah suatu yang bisa diartikan perihal yang memiliki nilai kepuasan, kebenaran, dan rasa senang, dan baik juga identik dengan hal-hal yang positif. Untuk submateri yang kedua, yaitu ada pengertian buruk. Buruk merupakan suatu hal yang seringkali tidak diharapkan. Buruk juga merupakan antonim dari kata baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, buruk dapat diartikan sebagai sesuatu yang rusak ataupun busuk dan lain sebagainya. Namun, buruk juga dapat dilihat dari sudut pandang akhlak. Yang pertama, yaitu tidak baik, tidak sempurna, tidak sederajat, dan di bawah rata-rata. Dan untuk yang kedua, semua perbuatan yang bersifat nista juga termasuk ke dalam lingkup buruk. Adapun etika serta moral, yang keduanya saling berkesinambungan. Definisi moral menurut Hamzah Yakub yaitu moral sesuai bersama gagasan-gagasan yang bersifat universal yang dapat diterima tentang aksi manusia mana yang baik serta normal. Untuk etika sendiri, yaitu ethos yang berasal dari bahasa Yunani. Berikutnya mengenai tentang ukuran baik dan buruk. Yang pertama yaitu ada sosialisme. Baik kurang baiknya suatu perbuatan bersumber dari adat istiadat. Yang kedua hedonisme. Tujuannya yaitu hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Intituisme, ketahanan batin manusia yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat dinilai baik atau buruk. Utilitarisme, jika perbuatan dapat menciptakan sesuatu yang berguna hingga disebut dengan baik. Yang kelima ada idealisme. Kebenaran tidak dapat dilihat dengan panca indera saja karena sesuatu yang nampak pada panca indera bukan yang sesungguhnya. Ada naturalisme, dan yang terakhir ada teologi Islam. Yang pertama aliran Jabariyah, baik dan buruk hanya dapat diperhitungkannya dengan agama. Yang kedua ada Mu'tazilah, yang baik atau buruknya dipertimbangkan juga dengan agama, namun dengan manusia itu pula. Masih dengan aliran teologi Islam, yaitu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk memastikan baik atau buruknya mereka senantiasa berkiblat terhadap konsep dan akan mencari dalilnya. Yang terakhir yaitu tasawuf, untuk baik atau buruk perbuatan dapat dilihat dari perasaan senang, yaitu yang berupa spiritual. Agama Islam sendiri memiliki tolak ukur batasan untuk menentukan suatu itu baik atau kurang baik. Kriteria tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi itulah materi mengenai standar baik dan buruk menurut ajaran atau berdasarkan akhlak, moral, dan etika. Saya Sally Mulyani, sekian pada presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.